Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan project motor NMAX 155 yang mau dibawa up ke spek 63. Oke bang, kita kenalan dulu nih. Bang namanya siapa dan dari mana bang? Gua Joshua dari Bandung. Yo Garage, bengkel motor real deal. Just ngeng, just par. Oke. Nah, abang tahu bengkel ini dari mana sih bang? Taunya dari IG, TikTok, sama di YouTube gitu. Karena sering-sering cari part-part workup, ketemunya Johan Garage. Jadi mutusin buat kesini ya bang? Sini betul. Nah, kesini tadi abang mau ngapain tuh bang? Motornya mau diapain? Niatnya pengen emang di bawah abang di 63 ngambilnya. Setiap servis besar di sini pasti ownernya dijadwalin buat datang pagi ya Besti. Kalau bisa jangan sampai telat, biar proses pengerjaannya lebih tepat waktu. Dan motor bisa diademin dulu. Dan langsung saja kita cek sound terlebih dahulu. Dan terdengar bahwasannya ini motor nggak ada yang aneh-aneh suaranya ya guys. Karena tidak ada suara yang bermasalah, jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada perbodian duniawinya. Dan setelah itu kita langsung pisahkan saja antara mesin dengan rangkanya. Dan langsung kita bongkar juga permesinannya dan mari kita analisa satu persatu. Untuk throttle body dan intake-nya itu masih standar dan kondisinya masih aman, hanya kotor wajar karena pemakaian ya guys. Dan solusinya akan kita lakukan pembersihan saja. Dan untuk bloknya kondisinya udah agak nggak gentong karena usia. Dan untuk ring pistonnya juga udah ada yang macet karena usia. Dan ini bikin olinya jadi cepat nyusut dan nanti akan kita lakukan pergantian ya besti. Sementara noken asnya itu masih standar dan kondisinya masih aman sentosa. Dan ini hanya kotor wajar pemakaian saja. Begitu juga dengan pelatuknya yang in dan X masih aman sentosa dan gak ada yang oblak-oblak. Dan untuk pair klepnya itu masih standar dan kondisinya juga masih aman. Dan untuk klepnya dia masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Dan kondisi businya ini udah kurang bagus atau udah capek. Bikin pengapian jadi kurang maksimal dan nanti akan kita ganti dengan yang baru. Dan lanjut kita buka bagian CVT-nya dan kita analisa satu-satu. Jadi di sini ownernya juga ada keluhan kalau tarikannya itu jadi kurang maksimal setelah servis sebelumnya di bengkel lain. Dan ternyata pas dicek bagian CVT-nya untuk rumah rollernya dipakein yang punya Aerox, dimana untuk diameternya sedikit lebih kecil jadi mengakibatkan performa jadi nggak maksimal. Sementara kipas pulinya udah lumayan kemakan karena usia yang bikin performa jadi nggak maksimal. Sementara kampas gandanya itu masih aman sentosa ya besti. Dan untuk pair CVT-nya juga masih aman sentosa. Sementara roller racingnya kondisinya udah ada yang sedikit peyang karena usia. Dan fan beltnya juga masih aman ya besti. Dan pulley slidingnya juga masih aman. Langsung saja kita lakukan pembersihan secara menyeluruh. Jadi tadi langsung aja kita bongkar ya bang ya buat permesinannya. Nah ternyata overall masih aman bang untuk permesinannya. Terus juga tadi ada beberapa part yang abang bawa sendiri ya bang ya, kayak knalpot dan juga ecu. Iya. Nah, Oke, jadi lanjut kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu pada headnya. Headnya kita lakukan tes pada alat baru kita, yaitu adalah flow band, yaitu alat untuk mengukur CFM. Dan sementara CFM itu adalah singkatan dari cubic feet per minute. Dan CFM ini adalah satuan aliran udara yang menunjukkan beberapa banyak udara yang bisa lewat atau masuk ke dalam head di dalam 1 menit. Jadi dengan mengetahui CFM-nya, kita jadi bisa menyesuaikan untuk si noken dan TB-nya. Oke, jadi kita tes sebelum di porting dan didapatkan angka CFM-nya 82. Jadi nanti akan kita porting dan target kita akan menjadikan CFM-nya jadi kisaran 93 sampai 100 idealnya. Dan langsung saja kita lakukan pemortingan untuk memperbesar asupan udara yang masuk ke headnya. Dan proses porting polish ini dilakukan oleh Dr. Hilman andalan kita. Oke, setelah dilakukan pemortingan, kita langsung tes flow-nya lagi ya besti. Dan didapatkan angka 100, dimana ini udah ideal banget. Dan ini dia hasilnya setelah headnya dilakukan porting polish. Wah anjay, mulus banget ya guys ya. Ya biasalah, namanya juga John Garage ya guys ya. Dan selanjutnya kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk seal clapnya kita pakein dari Suzuki ya guys. Dan lanjut kita cek buat si pair clapnya apakah mentok atau tidak. Dan ternyata udah aman ya besti. Dan yang kita lakukan pergantian yaitu adalah noken asnya pakai RX7 Racing yang tipe RS1. Dan untuk pair clapnya kita pakein RX7 Racing yang medium. Dan untuk block setnya kita pakein RX7 Racing ukuran 63 yang tipe seramik. Dan langsung saja kita rakit bagian headnya. Dan ini buat tampilan blok seramik
aerodinamiknya udah ganteng banget, buset, culture parah. Kalau kata orang-orang mah gitu ya guys ya. Langsung saja kita pasangin permesinannya secara keseluruhan, mulai dari blok sampai headnya. Dan untuk karet kop headnya kita ganti baru pakai ori dari Yamaha. Dan untuk kampas gandanya kita ganti pakai Daytona. Oleh karena itu, mangkok gandanya kita kartel untuk menyeimbangkan dengan kampas ganda yang dari karbon. Dan untuk per gandanya kita pakai RX-7 Racing yang 1000 rpm. Dan untuk rollernya kita pakai RX-7 Racing yang 7 gram. Sementara per CVT-nya kita ganti pakai RX-7 Racing yang 1500 rpm. Dan untuk kipas puli dan rumah rollernya kita ganti baru pakai FCC dan sekalian kita bubut. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada seluruh bagian CVT-nya. Dan setelah semua permesinan terpasang, kita satukan kembali rangka dengan mesinnya. Dan selanjutnya kita ganti olinya pakai Motul dan businya kita ganti pakai NGK. Dan sementara injektornya kita ganti pakai RX-7 Racing 180 cc yang 10 hole. Dan untuk TB-nya kita ganti pakai RX-7 Racing ukuran 34 mm. Begitupun velocity-nya menyesuaikan pakai RX-7 Racing juga. Anjay, bore up dengan tema merah dan hitam ya guys. Sementara untuk knalpotnya kita ganti pakai Dominos, ownernya bawa sendiri. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada knalpotnya. Dan untuk ECU-nya juga kita ganti pakai Araser, ownernya bawa sendiri. Lalu kita lakukan wrapping buat si ECU-nya. Karena barang mahal harus pakai proteksi plus-plus ya guys. Dan langsung saja kita turunin motornya buat dilakukan test drive. Dan langsung saja kita test drive. Oke guys, jadi kita barusan udah kelar nih buat proses pembore-upan motor NMAX ini guys. Nah, tadi langsung aja kita lakukan proses pemasangan ya guys ya, dan penyesuaian yang lain udah kita spill. Nah, terakhir kita pasangin nih buat knalpot barunya guys. Mantap. Dan sekarang kita lagi bawa jalan-jalan di motor ya, hitung-hitung kita inrain ya guys ya, untuk ngecek juga apakah ini motor udah aman apa belum sebelum dilakukan proses pendainoan. Dan langsung saja kita lakukan tes dyno. Dan mari kita lihat seberapa signifikan kalau misalnya kita udah bore up ke 63 ini NMAX-nya. Yang dimana di awal itu di dyno dulu dan tenaganya cuma 11,1 HP. Dan setelah dilakukan remap dyno tadi, kita melakukan diskusi kepada ownernya tentang penyesuaian di bagian TPS-nya. Sacet lah mau dibilang. Saya lagi jalan santai nih. Langsung ngeblar udah cepat nih. Gimana istilahnya lu yang touring untuk jarak panjang banget enggak kira-kira dari lu nya nih, dari lu pribadi? Gua mah dalam kota doang bang. Salah, paling di dalam kota doang. Ini selera ya, dia selera. Dari kelas ini udah tahu banget tuh jauh-jauh banget ya. Tadi udah dapat tadi berubah lagi. Nih kan pertama nih. Bang obat mah berapa kan? Sama sih, dua juga tuh. Karena lebih nanjak atasnya. Ya, tinggal bicara kan top speed nih. Top speed lu tentuin aja di jalan. Top speed, tinggal tentuin di jalan. Misalkan dari ini motor. Top speednya gue cukup. Udah nggak usah. Ini karakternya intinya tuh bawah tengahnya tuh lebih berasa ini motor. Dan setelah dilakukan dyno test yang kedua, ownernya udah puas dengan adjustmentnya. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan bodinya secara keseluruhan. Dan ini dia testimoninya. Tadi juga untuk di bagian bloknya kita ganti pakai yang ukuran 63. Terus juga TB-nya kita sesuaiin. Headnya kita porting polish, terus juga bagian sipitnya juga menyesuaikan. Nah, tadi terakhir kita lihat bareng-bareng buat proses dynonya ya. Terus abang tadi udah test drive belum? Belum, udah. Untuk tester udah. Gimana rasanya, Pak? Untuk tester setelah di bore up, mantep banget itu. Settingannya, untuk servisnya, pelayanannya tuh udah mantep banget lah. Mantap ya, Bang ya.
Nah, jadi begitu ya Bang ya untuk kesan dan pesan Abang di sini. Betul. Awalnya saya kira bakal susah untuk buat atas ini. Ternyata konsultasi sama teknisinya juga ngejelasinnya enak gitu kan. Dijelasin apa-apa aja yang harus diganti, baiknya kayak gimana. Dan ngerti intinya itu. Soalnya nggak semua dijelasin, mungkin ada yang awam gitu kan. Iya, Tapi betul. si abangnya tadi ngejelasin mantap lah. Oke Bang, kalau misalnya amit-amit ya Bang ya terjadi sesuatu sama motornya, Abang bisa langsung ke sini buat klaim garansi. Itu maksimal 7 hari. Oh. Nah, terakhir kita salam dulu nih. Jos ngeng, jos pak. Jangan gedes, jos ngeng, jos par. Oke, tetes dulu Bang. Kasih ya Bang ya. Sama-sama bang. Oke. Oke, thank you Bang Joshua untuk testimoninya. Dan kira-kira segitu untuk konten kali ini. Dan total biaya servisnya yaitu sebesar 6.395.000. Dan itu udah semua-muanya ya guys. Dan mau dibuatkan konten apa lagi ke depannya? Silahkan komen di bawah ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Just Yang Jasper kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.